Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan awal. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen anak murid Ibu terlebih dahulu. Yang pertama, Nawal Ramziah. Hadir, Bu. Yang kedua, Nur Fadilah. Hadir, Bu. Yang ketiga, Nur Hasanah. Hadir, Bu. Dan yang keempat, Anissa Kurniasi. Sepertinya Anissa berkendala sinyal ya. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Baiklah, Ibu akan men-share screen terlebih dahulu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Maaf anak-anak, Ibu tidak bisa full share screen karena emang laptopnya tidak bisa. Baik, Bu. Baiklah, kita mulai pembelajarannya yaitu kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Pertumbuhan Sahabatku, dan pembelajaran pertama. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan tersebut, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Dan yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar. Dan yang terakhir yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Baiklah, kita perhatikan berbagai tumbuhan bagi kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ibu akan tanya, di gambar tersebut, gambar itu lagi ngapain nih? Berkebun, Bu. Lagi menyiram tanaman, Bu. Ya, benar. Mereka lagi bercocok tanam. Ada yang lagi mau nanam padi dan sebagainya. Nah, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup. Yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Yang kedua yaitu manfaat dari tumbuhan bagi manusia itu antara lain yang pertama, sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, pengikat air tanah. Yang keempat, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi.
Yang ketiga itu manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Yang keempat, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang kelima adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Yang keenam, beberapa hal yang akan terjadi jika ada tumbuhan adalah manusia, hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gencang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, di sini ada sebuah teks tentang cerita Edo. Siapa yang akan membacakan teks tersebut? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Nur. Ya, baik, Bu. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah hidup berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anaknya memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Sudah, Bu. Terima kasih, Nur. Baiklah, ini contoh tentang tanaman jagung. Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Ibu akan kasih tahu, jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya itu di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung-jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang paling diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, ini ada sebuah teks lagi tentang proses petani jagung. Siapa yang akan membacanya? Saya, Bu. Ya, baiklah, Nur Fadila. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 2 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helaian rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Sudah, Bu. Terima kasih, Nur Fadila. Cerita selanjutnya, siapa yang akan membacakan? Ya, Bu. Ya, silahkan Anissa. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang akan diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkol yang sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dicelupkan akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung supaya jagung selalu bersedia sebagai bahan makanan manusia. Maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan terjadi laju perkembangbiakan jagung. Sudah, Bu? Terima kasih Anissa. Nah, dari cerita tersebut itu Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh
pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengasih kalian tugas individu tentang ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Dan ini diagramnya. Nah, kalian mengumpulkannya besok pagi. Ibu sudah mengirimkan kalian latihan di grup WhatsApp. Dan itu ditulis tangan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu akan lanjutkan. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa air. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala kucing yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Kembang sepatu, Bu. Ya, benar. Ini adalah bunga sepatu. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, Ibu akan kasih tahu tentang perkembangan generatif pada bunga sepatu. Yang pertama itu perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah itu terjadi penyerbukan, pada serbuk sari itu tumbuh buluk serbuk sari yang menunjukkan ke ruang bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari itu akan masuk ke ruangan bakal biji melalui bulu halus serbuk sari. Dan yang terakhir di dalam ruangan bakal biji itu terjadi pembuahan, yaitu pelemburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, selanjutnya hasil dari pembuahan itu yang dinamakan zigot. Nah, zigot itu berkembang biak menjadi lembaga. Nah, lembaga perkembangan itu menjadi bakal biji. Nah, bakal biji itu akan berkembang biak menjadi biji dan bakal biji kemudian berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Dan terakhir, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, Ibu ada teks tentang bunga nih. Siapa yang akan membacakan tentang bunga sepatu? Saya, Bu. Ya, silahkan awal. Baiklah. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara lain seperti negara tetangga memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Contohnya bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ya, terima kasih Nawal. Dan teks selanjutnya, ini ada teks tentang bunga Kamboja. Siapa yang akan membacanya? Saya, Bu. Ya, baiklah, Nur Fadilah. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping.
Bunga Kamboja ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi acara keagamaan dan penyambutan tamu. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nur Fadila. Nah, di sini ada tugas untuk kalian tentang perkembangbiakan generatif. Nah, ini ditulis tangan dan dibuat tabelnya. Nah, soal ini udah Ibu kirim di grup WhatsApp dan digabung sama latihan yang sebelumnya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, Malaysia, Laos, dan Indonesia itu hidup berdampingan, memiliki perbedaan negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, masih banyak negara yang memiliki kesamaan. Nah, oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, berikut adalah contoh negara ASEAN. Di sini ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia. Selanjutnya apa lagi anak-anak? Laos, Vietnam, Malaysia, Bu. Nah, ada lagi? Brunei Darussalam, Bu. Darussalam, Bu. Dan Filipina. Nah, di sini ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persatuan letak geografis dan kemiripan budaya kepentingan yang sama dengan memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, ASEAN ini pada tahun 1967 berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, saat ini tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi. Dan ini adalah tokoh-tokoh pencetus organisasi ASEAN. Di sini ada Malik sebagai negara Indonesia, terus Narcisco Ramos sebagai Filipina, Tun Abdul Razak sebagai Malaysia, Rajak Ratnam sebagai Singapura, dan Hanat Khomat sebagai Thailand. Nah, masyarakat negara-negara ASEAN itu memiliki banyak kehidupan sosial budaya yang unik. Contohnya ada pada gambar yang ada di PPT, contohnya dari negara Vietnam, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah, di sini ada latihan untuk kalian tentang pelajaran ini. Nah, ini ditulis soal dan jawabannya digabung sama latihan yang tadi sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Nah, Ibu akan bertanya, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Ya, Bu. Ya, baiklah Nawal. Kita hari ini belajar tentang negara-negara ASEAN, Bu. Baik Nawal. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Fadilah. Kita tadi juga belajar tentang manfaat dari tumbuhan, Bu. Ya, kita tadi mempelajari tentang manfaat tumbuhan jagung. Nah, ada lagi? Kita tadi mempelajari tentang ASEAN. Nah,
hal apa saja yang paling menarik yang kita pelajari hari ini tadi? Nah, itu hal menariknya dari pelajaran ini mengetahui negara-negara ASEAN, Bu. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang ASEAN, terus tentang pertumbuhan jagung dan perkembangbiakan generatif. Nah, sepertinya pembelajaran kita sudah berakhir. Sebelum pembelajaran berakhir, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan awal. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.